Dia mencurigai saya hamil dengan mantan saya, membuat saya stres yang berakibat ke mental anak-anak saya. Dan ternyata saya keguguran. Selamat datang di Psikologi untuk Kamu pada segmen Psikoaksara, tempat ceritamu didengar dunia. Pada episode kali ini, aku bacain cerita yang dikirimkan oleh Kak Tari dari kota Medan. Assalamualaikum Kak, kenalin nama saya Tari. Saya sudah berkeluarga dan anak saya 2 laki-laki. Saya ingin menceritakan kisah saya yang membuat saya frustasi, membuat saya stres yang berakibat ke mental anak-anak saya. Diawali, saya berpacaran dengan suami saya dulu. Hubungan kami tidak lama, hanya sekitar 8 bulan berpacaran, yang akhirnya disuruh cepat menikah oleh abang saya, karena kami hampir tiap hari bertemu. Tapi suami masih baru saja pindah kerja, jadi keluarga suami minta kami tunangan terlebih dahulu. Akhirnya, kami bertunangan 1 tahun lalu, melangsungkan pernikahan. Diawali pernikahan masih baik-baik saja. Keluarga suami begitu ramah. Mertua senang, dan saya pun merasa diterima di keluarga ini. 5 bulan kemudian, saya hamil. Tapi suami seperti kurang senang. Dia mencurigai saya hamil dengan mantan saya. Padahal saya sudah tidak pernah bertemu dengan mantan saya lagi selama saya menikah. Tapi dia mencurigaiku. Begitupun mertua perempuan saya, yang awalnya ternyata kurang senang sama saya. Saya dituduh hamil duluan. Gosip pun tersebar bahwa saya hamil duluan. Saya mulai stres, tapi saya masih berusaha kuat. Saya tidak ada cerita ke keluarga saya tentang kesedihan saya ini. Suatu malam, saya mau ke kamar kecil. Saya jatuh terpleset. Karena saya pun seorang penjahit, besok siangnya saya tetap menjahit seperti biasa. Barulah terasa perut saya sakit. Dan karena mertua perempuan saya adalah seorang tukang kusuk, nah dikusuklah perut saya. Sore harinya masih terasa sakit perut di bagian bawah. Saya pun dibawa mertua untuk pergi kusuk ke tetangga. Keesokan harinya ternyata masih sakit, dan dibawalah saya ke bidan. Disuruh istirahat. 2 hari setelah disuruh istirahat, tidak ada berkurang rasa sakit itu. Malah makin sakit, dan saya jadi susah jalan. Akhirnya, bidan menurut saya ke dokter spesialis kandungan. Keluarga saat itu minta untuk dipulangkan ke rumah orang tua, agar bisa berobat di tempat orang tua saya. Dan kami akhirnya ke dokter. Dan ternyata saya keguguran. Di situ saya pendarahan hebat sekali. Saya hanya ditemani oleh ibu dan bapak saya saja. Suami tidak mau tahu. Sampai seminggu kemudian, saya disuruh balik ke rumah suami.
Hai Kak Tari, Kak Tari nggak salah untuk ingin merasa dicintai, karena itu fitrah setiap manusia. Yang pertama, aku mau ngucapin aku turut bersedih atas kejadian yang sudah terjadi sama Kak Tari. Dan aku bisa merasa bahwa pada saat itu Kak Tari pasti merasa sangat frustasi, sangat merasa overwhelmed banget dengan emosi yang dirasakan. Dan aku patut mengapresiasi Kak Tari masih bertahan sampai hari ini. Luar biasa sekali dengan tekanan yang begitu hebat dari beberapa orang terdekat, dan Kak Tari masih bisa melaluinya walaupun dengan rasa yang mungkin amat sangat harus dikuat-kuatin banget. Terus kemudian yang perlu aku sampaikan Kak Tari, ketika Kak Tari merasa beban itu benar-benar berat, ada baiknya untuk tidak dipikul sendiri. Memang mungkin keluarga nggak nyaman untuk disampaikan ke keluarga. Tapi apabila Kak Tari merasa memang sudah bener-bener ini nggak kuat banget gitu, coba cari teman untuk bercerita, agar Kak Tari bisa merasa bahwa Kak Tari nggak sendirian. Dan nggak harus memikul semuanya sendirian, sehingga merasa berat sekali. Mungkin Kak Tari merasa sungkan, mungkin merasa nggak nyaman, nggak enak untuk bercerita ke orang lain, takut membebani dan sebagainya. Mungkin bisa mengakses layanan profesional seperti psikolog atau psikiater, atau mungkin ketemu teman yang bisa diajak untuk bercerita. Kemudian yang perlu aku sampaikan Kak, walaupun itu kejadiannya sudah berlalu, tapi mungkin rasa sakitnya masih ada. Mungkin rasa sakitnya sampai saat ini mungkin aja belum pulih. Dan aku berpesan kepada Kak Tari, ada baiknya untuk perlahan-lahan, apabila Kak Tari sudah siap, ada baiknya untuk pelan-pelan luka itu ditengok kembali, luka itu dirawat, kemudian nanti dibanyakin self-love, self-care, sehingga Kak Tari bisa merasa bahwa diri Kak Tari itu benar-benar berharga. Kak Tari bisa merasa bahwa walaupun masa lalunya ada luka, walaupun masa lalunya ada hal yang dirasa tidak nyaman sekali, ada trauma mungkin di sana, tapi Kak Tari nantinya bisa pulih dari trauma itu, sehingga Kak Tari bisa sepenuhnya menjadi ibu yang baik untuk anak-anak yang ada sekarang. Bukan berarti aku mengatakan bahwa Kak Tari bukan ibu yang baik, tentu saja tidak. Aku yakin Kak Tari sudah memperjuangkan banyak hal untuk anak-anaknya. Akan tetapi ketika Kak Tari sudah mulai berdamai, sudah mulai bisa memulihkan traumanya, aku yakin Kak Tari bisa lebih fulfill, bisa lebih menjalankan hidupnya, menjalankan peran-perannya dalam kehidupan, bisa lebih mindful lagi, bisa lebih terasa nyaman lagi, sehingga Kak Tari bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat lagi, jauh lebih hebat lagi. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Banyak salah, banyak kurangnya, aku minta maaf ya. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita bersama, buat pendengar yang juga menonton video ini, buat aku juga pribadi tentunya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di Psiko Aksara video berikutnya. Cheers and see you next.